Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renita Ika Feransa dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya akan menyampaikan penyuluhan tentang pencegahan COVID-19. Penyuluhan pencegahan COVID-19. Pengertian COVID-19. Virus corona atau COVID-19 adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Bagaimana gejala terinfeksi COVID-19? Virus corona atau COVID-19 bisa menimbulkan beragam gejala bagi penyebabnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Gejala virus corona ada dua, ringan dan parah. Beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan, contohnya hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, dan nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Lalu, cara penyebaran virus COVID-19. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan cara penyebaran virus corona dari satu orang ke lainnya. Menurut WHO, ketika seseorang yang menderita COVID-19 batuk atau bernafas, mereka melepaskan seperti tetesan cairan yang juga terdapat virus corona. Kebanyakan tetesan atau cairan itu jatuh pada permukaan dan benda di dekatnya seperti meja, kursi, atau telepon. Orang bisa terpapar atau terinfeksi COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Jika Anda berdiri pada jarak 1 atau 2 meter dari seseorang dengan COVID-19, Anda dapat terjangkit melalui batuk termasuk saat mereka menghembuskan napas. Dengan kata lain, COVID-19 menyebar serupa dengan flu. Sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 mengalami gejala ringan dan sembuh. Namun, beberapa kasus virus corona berlanjut dengan mengalami penyakit yang lebih serius dan mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit. Resiko penyakit atau terinfeksi virus corona kian meningkat bagi usia 50 tahun ke atas. Usia tersebut disebut lebih rentan daripada mereka yang di bawah usia 50 tahun. Sistem kekebalan tubuh yang lemah dan orang-orang dengan kondisi seperti diabetes, penyakit jantung, dan paru-paru juga lebih rentan terhadap virus corona. Kemudian pencegahan COVID-19. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Namun, setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting, apalagi dalam keadaan sakit. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran nafas. Khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, atau infeksi novel coronavirus,
Penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bila ada pasien yang tidak bisa dirujuk, semisal karena beberapa alasan, itu bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bila pasien tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, maka dokter akan melakukan isolasi serial foto toraks sesuai indikasi, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilator mekanik bila gagal nafas, dan bila disertai infeksi bakteri dapat diberikan antibiotik. Terima kasih. Tanya lagi. Ya Mbak, mau saya tanya, itu upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona? Baik, terima kasih pertanyaannya. Upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona atau COVID-19, sebenarnya tidak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona atau COVID-19. Contohnya, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah usia 4 tahun tanpa petunjuk dokter. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Perbanyak istirahat, perbanyak olahraga, dan berjemur di bawah sinar matahari kurang lebih 15 menit. Perbanyak asupan cairan tubuh. Jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.